Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan para penyuluh agama Kecamatan Kelakah. Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang bacaan istighfar ya, yang kerap kali kita dengarkan di kalangan masyarakat, di kalangan kita. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga kedatangan seorang ustadz ya, guru kita, sahabat kita juga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ustadz ya, langsung saja di masyarakat sudah kerap kita dengar tentang bacaan istighfar yang berbeda Ustadz ya. Berbeda hal bacaannya. Ya. Sebenarnya istighfar itu kan sama sebenarnya, tapi ternyata cara bacanya masyarakat itu ada yang berbeda. Berbeda seperti gimana itu? Ya, seperti contoh gini. Kadang kita misalnya di acara tahlil Ustaz ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Tapi di samping yang lain ada juga yang menyebutkan astagfirullahaladzim. Oh, anu harokatnya. Iya. Astagfirullahaladzim, ada juga yang astagfirullahaladzim seperti itu. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan tentang hal itu, Tentang i'rab atau harokat istighfar itu. Iya. Memang kadang gitu, memang kadang seorang tuh kadang bingung kalau bersama-sama tuh. Ada yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya betul Ustadz. Sehingga yang ragu pun kadang bilang kayak itu. Nah, bagaimana untuk mengetahui ya, kita tentukan, kita identifikasi itu lah ya, sebelum analisis dari teks tersebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullah itu adalah merupakan fi'il fa'il ya, yang mazid kan ya. Iya. Istaf'ala. Yastafilu. Iya, istaf'il ista'ala. Dan di situ membutuhkan maf'ul, yang mana lafaz Allah, lafzul jalalah itu menjadi maf'ul. Di antara dibaca nasab. Kan di antara dibaca nasab itu ada maf'ul, hal, tamyiz ya. Iya, ya. Dzaraf zaman, dzaraf makan, macam-macam tuhannya itu. Ada 15 itu. Sehingga di situ setelah diidentifikasi dari masing-masing lafadznya, lafzul jalalah, lafaz Allah menjadi nasab, ya maf'ul, dibaca nasab dengan tanda fathah. Ya. Alamat nasab itu kan 5 nih, wa nasbi khamsu alamatin, al-fathah, alif, kasrah ya, dan hadfun nun. Ya, nah, di situ karena lafzul jalalah itu merupakan dari isim mufrad ya. Nah, di isim mufrad ya, yang ada taksir dan fi'il mudhari yang ada di idza dakhala nasibun ila akhirih itu ya. Jika itu tempatnya yang ditempati oleh fathah, sehingga di situ lafaz Allah dibaca nasab dengan fathah ya. Berarti astagfirullahaladzim. Ya, berarti ini kalau kita menilik dari ilmu gramatika Arab Ustaz ya. Ini benarnya menggunakan fathah ya Ustaz. Nasab. Dengan nasab tandanya dengan fathah. Astaghfirullahaladzim. Dalam artian kalau kita dibaca kasroh itu secara ilmu nahwu ya, berarti dianggap salah Ustaznya. Artinya yang benar astagfirullahaladzim gitu ya Ustaz. Mungkin ada tambahan Ustaz? Ya, kalau sekadar astagfirullahaladzim cukup segitu. Oh ya. Istighfarnya. Ini kalau kita bicara tentang harokat ya sahabat-sahabat semuanya ya. Bukan, kita belum bicara tentang intisari maksud istighfar itu sendiri. Itu bacaannya yang benar itu astagfirullahaladzim, tadi pakai fathah nasab begitu ya Ustaz ya. Kemudian ini juga Ustaz ya. Istighfar itu juga kan ada versi yang panjang tuh. Seperti misalnya astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Begitu Ustaz ya. Tapi ada juga banyak kita dengar oleh para pembacanya
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum itu gimana itu? Mungkin ada penjelasan yang dalam lebih. Pembacaan kadang ada yang baca hayya gitu. Iya, betul. Yang familiar yang mana gitu ya. Yang masyhur. Sebenarnya kalau saya sendiri itu sebetulnya yang masyhur yang sering dengar telinga itu kalau astaghfirullahalazim itu al-hayya sebetulnya. Al-hayya ya. Iya, kalau astaghfirullahalazim itu. Berarti astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lain kalau lafaz kayak ayat kursi itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau rafa'hu juga hu. Ya. Kalau rofa ya domah ya. Nah, coba pakai domah juga. Kalau tadi kan nasab. Nasab tandanya yang 5 itu bisa fathah, alif, kasrah ya dan harf nun. Ya. Tapi kalau rofa domah nunnya. Mohon maaf Ustaz. Itu untuk mungkin perlu dijelaskan Ustaz tentang al-hayya itu kedudukannya biar para pemirsa bisa lebih memahami begitu Ustaz. Ini ketika astaghfirullahalazim tadi astaghfirullah fi'il fa'il Allah itu menjadi maf'ul. Ya. Lalu setelah itu ada sifatnya al-hayya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Al-hayya itu mensifati lafaz Allah. Karena lafaz Allah itu dibaca nasab, juga al-hayy itu juga nasab juga. Ya. Nah, tadi naat itu tekan tabi' lil man'ut fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifi wa tangkirihi. Jadi dalam segi lafaz nasab, rafa, khafd, ma'rifat nakirah. Lafaz Allah itu juga kan nasab tadi. Berarti disifati al-hayy nasab juga. Sama-sama nasab. Baik, lafaz Allah bagai fathah. Nah, dalam segi ma'rifat nakirah, lafaz Allah juga ma'rifat. Al-hayy juga ma'rifat sama pasangan. Iya. Pas dengan pasangannya. Iya. Jadi al-hayy al-qayyum sebagai sifat dari Allah, lafaz Allah. Iya. Astaghfirullahalazim titik al-hayya al-qayyum. Ya, gitu. Pas kan ya. Jadi kalau mensifat lafaz Allah, dia juga itu sebagai ma'rifat juga ma'rifat. Nasab juga nasab. Oke. Kemudian untuk itu Ustaz, kan juga banyak ya, tidak sedikit lah yang baca al-hayyul qayyum. Malah itu cenderung kayaknya kalau menurut pengalaman saya yang baca al-hayyu al-qayyum itu malah lebih familiar Ustaz di kalangan kita Ustaz. Itu gimana Ustaz? Ya, memang familiar itu tergantung dari telinga kita sering dengar yang mana. Iya. Saya sampaikan kalau saya sendiri ya sebenarnya hayya itu. Memang kadang ada yang gitu. Ada yang tanya bagaimana solusinya kan gitu ya. Cuma kalau solusi ya kurang pas karena solusi itu terkesan kita bacanya ngawur lalu mencari pembenaran kan gitu ya. Tapi bisa juga sebetulnya baca hayyu. Ya, bukan menjadi kebenaran tapi pembenaran. Ya bisa pembenaran. Kalau tidak solusi. Karena itu bukan harga mati hanya hayya saja bukan. Harga mati itu NKRI harga mati. Ya, mantap. Iya betul Ustaz. Kalau jenazahnya itu tentang hayyu bisa juga. Misalkan gini ya. Al-hayyu dibuat khobar ya. Dan mengirakan mubtada yang dibuang. Jadi mengirakan domir munfasil yang dibuang. Mungkin bisa Ustaz dilenterahkan ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Itu kan istisna ya. Tadi ada istisna itu ada tam ucap, ada yang tam manfi. Itu tam manfi sudah ya. Nah, setelah itu mengirakan kata-kata huwa. Bukan huwa yang dari mustasna itu bukan. Tapi huwa yang lain. Huwa lagi. Ayo huwa al-hayyu. Kan jelas. Huwa itu pasti Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Bukan huwa yang itu. Iya. Huwal hayyu. Mengira-ngirakan lafaz huwa yang dibuang itu. Jadi itu diperbolehkan. Kalau dulu pernah hafalan itu di Al-Syekh Abdul Malik ya. Wahad suma yu'lamu jaizun kama takulu zaidun ba'daman intakuma. Jadi boleh memang karena itu sudah yu'lamu jelas. Iya. Jadi al-hayyu dijadikan khobar, yang khobar dibaca rofa tandanya dengan dhammah, yang al-hayyu tersebut menjadi
Oke. Isim mufrad. Artinya itu berarti sama-sama boleh Ustaz ya. Boleh. Al-Hayya, Al-Qayyumah, atau Al-Hayyu, Al-Qayyumuh juga boleh. Ya, karena i'rab itu, nahwu itu tergantung bagaimana kita mengatakan, mengucapkan, asalkan ada alasannya. Ya, asalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa itunya. Ini Ustaz, keduanya itu kan sama-sama benar. Ya. Yang awal itu karena menjadi sifat dari lafaz Allah sendiri. Kemudian yang baca Al-Hayyu itu karena mengira-ngirakan huwa yang dibuang. Iya, bisa. Ya. Kalau kata kasarnya sebenarnya ini nambah Ustaz ya. Nambah kerjaan sebenarnya Ustaz ya. Atau mensifati huwa yang itu juga bisa, insyaallah itu pakai, karena mustasna dari ilah kan dirofa juga. Ya, betul. Karena mustasna yang manfi itu bisa batal atau nasab, dua. Kalau gini Ustaz, ya, kalau kita bandingkan dari kedua antara Al-Hayya dengan Al-Qayyum. Al-Hayyu, Hayya dan Ya Hayyu. Iya betul. Al-Hayya dengan Al-Hayyu antara fathah dan rafa tadi. Ya. Kita ambil yang lebih kuat dari segi gramatika Arabnya itu yang mana Ustaz? Dari nahwiyah, ya, dari nahwu misalnya. Nah, ya. Yakin aja diterjemah, enaknya mana? Coba begini. Saya al-astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah. Allah yang bagaimana? Al-azimah, Allah yang azim. Allah yang bagaimana? Yang alladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Yang bagaimana lagi? Yang al-hayy, yang qayyum. Jadi pasnya ya pakai yang mensifati lafaz Allah yang menjadi maf'ul tersebut. Pasnya yang nasab ya. Nah, ya. Berarti ya Ustaz ya. Ya, makanya saya sering bilang itu enaknya gitu aja. Bukan jangan bahas benar dan salahnya dulu. Ya, sama-sama benar. Terserah para pemirsa yang dirahmati Allah ini nanti yang menentukan. Oh, baik. Demikian para pemirsa semuanya pembahasan kita tentang istighfar ya. Yang pertama tentang bacaan astagfirullahal azim dengan astagfirullahil azim, itu yang lebih pas adalah astagfirullahal azim. Jadi pakai nasab. Kemudian yang kedua antara bacaan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum dengan al hayyul qayyumu, itu sama-sama benar, tergantung para pemirsa. Yang penting tahu alasannya kenapa dibaca demikian. Ya, begini kan Ustaz ya. Ya. Mungkin ada penutup Ustaz? Sudah cukup? Kira cukup ya. Oke, terima kasih Ustaz. Bermanfaat ya bagi semuanya, dan apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon terima kasih yang sama-sama. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ustaz dalam meluangkan waktu di sini. Demikian para pemirsa semuanya, pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranuku.